Teman-teman, di video kali ini aku spesial mau ngasih tahu kalian tentang malam pertama. Ya, jadi apa yang dirasakan perempuan ya pada umumnya itu ketika dia melewati malam pertama. Bingung, ini tuh apa, gimana, penyebabnya apa. Oke, simak terus ya videonya, jangan lupa subscribe. Langsung aja ya teman-teman. Nih, bagi kalian yang belum menikah itu nanti kan bakalnya menikah ya, jadi aku rasa harus dapat wawasan ini ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena apa? Karena penting gitu loh. Jadi ini itu merupakan suatu hal yang sepele, tapi kalau misalnya nggak ditangani ataupun dibiarin aja, nanti tuh bisa jadi sesuatu hal yang merugikan dan dampaknya tuh besar banget gitu. Aku bahas di sini itu perihal wanitanya ya. Jadi kalau buat pria itu cuman buat kayak wawasan aja supaya nanti tuh tahu actionnya itu harus ngapain aja ya. Tahu kalau nggak boleh kayak gini gitu. Jadi mau laki-laki mau perempuan boleh lihat video ini ya, karena ini wawasan. Oke, di sini aku mau nanya sama yang udah menikah dulu ya. Kita flashback nih. Ketika kalian baru pertama kali menikah ya, status kalian masih pengantin baru, itu kalian pernah nggak ngerasain waktu pas masih awal-awal ya, pertama kali hubungan ataupun ya masih bulan-bulan awal lah ya, itu kalian pernah nggak ngalamin yang namanya istilahnya wong Jawa ki anyang-anyangan, nggak tahu lah aku bahasa Indonesianya apa, pokoknya kalau orang Jawa tuh bilangnya anyang-anyangan, yang kalau misalnya pipis itu tuh sakit, udah gitu tuh kayak nggak tuntas pipisnya, udah gitu kayak perut bagian bawah tuh kayak nggak enak banget ya. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, yang jelas aku taunya dari kecil anyang-anyangan. Kalau kalian pernah, kalian sama kayak aku juga pernah. Jadi apa sih itu, seberapa pentingnya atau seberapa ngaruhnya gitu kan ya, apa dampaknya. Jadi ini itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan dari infeksi ya, karena nggak bersih, kalian mungkin mainnya kotor, terus juga bisa jadi karena terlalu kalau misalnya masih pertama itu kan kayak nggak bisa ngebawa situasi, maunya gerusa-gerusu, udah gitu kayak main kasar aja, yang penting masuk, yang penting ngerasain enak-enak gitu kan ya, jadi nggak mikir ujung belakangnya gitu, yang penting udahlah gerusa-gerusu, gedubrak-gedubruk gitu aja kan ya. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kenapa penyakit ini itu bisa banyak menyerang kaum pengantin baru ya, terlebih perempuan ya. Kenapa? Karena ini nih rentan banget gitu. Karena gini teman-teman ya, namanya kita menjadi seorang pengantin baru itu kan status baru ya, dari yang tadinya lajang terus sekarang jadi pengantin. Nah itu kan kita punya status baru, otomatis kehidupan kita juga baru ya, terlebih sama ranjang yang dulunya kita itu nggak ngapa-ngapain ya, sekarang kita harus memenuhi kebutuhan seksual. Jadi kayak ada sesuatu hal yang berbeda di hidup kita ya, terutama dalam hal ranjang nih. Maksudnya vagina kita yang dulu itu nggak kepake istilahnya ya, cuman kepakainya buat kayak pipis terus kayak menstruasi gitu aja, tapi sekarang setelah kita berubah menjadi pengantin ya, itu ada fungsinya, yaitu hubungan seksual. Nah ketika pengantin baru kan itu menjadi sesuatu hal yang baru bagi dia ya, jadi ya kayak aku ngomong ki uangnya tenan, jadi kayak kaget gitu loh. Itu kayak kesan pertamanya tuh kayak kaget, jadi kayak harus menyesuaikan dulu ya, harus menyesuaikan dengan segala bentuk, segala ukuran, dan segala ketidaknyamanannya untuk yang pertama kali gitu. Dan juga biasanya itu kalau baru menjadi pengantin baru kan kayak nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti kalau misalnya mau ngelakuin hubungan tuh kayak harus bersih, terus kayak harus prepare segala macem, terus kadang juga misalnya kita menyepelekan gitu loh, kayak misalnya habis selesai berhubungan gitu, yang aturan kita tuh bersih-bersih dulu gitu kan, kayak misalnya sekedar kencing gitu kan, sekedar buang air kencing itu nggak kita lakuin ketika pas awal-awal itu, karena ya
apa ya namanya, sesuatu hal yang baru bagi kita, jadi kan kita kayak butuh penyesuaian gitu. Nah ini nih yang menjadi salah satu faktor penyebab anyang-anyangan tadi itu. Sebenarnya anyang-anyangan pasca berhubungan badan banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain gitu ya. Aku mau ngomong sama yang laki-laki nih, penyebabnya adalah kalian suami ya mainnya kasar. Jadi tuh kayak kandung kemihnya tuh kayak gimana ya, kayak tersodok-sodok atau gimana ya, pokoknya kayak gitulah bahasanya. Jadi kayak udah kaget ya karena baru pertama kali, udah gitu kayak kesodok-sodok gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu kalian mainnya tuh nggak bersih, kayak bisa jadi karena kalau pengantin baru itu kan masih seneng-senengnya ya, karena itu hal baru bagi dia, jadi tuh kayak seneng banget, jadi kayak hampir setiap saat melakukan ya. Nah ini bisa jadi faktornya karena seringnya terjadi kontak fisik ya, udah gitu mungkin mainnya kasar bisa jadi, dan sekaligus mainnya nggak bersih ya, ataupun nggak diawali dengan cuci tangan sudah maupun sebelum. Dan juga nih ya, kalau masih baru pertama itu kan kayak gimana ya, susah lah pokoknya, kalian nanti bakalnya merasakan, ataupun kalian yang sudah merasakan pasti tahu lah ya gimana gugupnya malam pertama, terus gimana apa ya, gimana perasaannya ketika malam pertama tuh kayak gimana, jadi kayak susah diungkapin gitu ya. Nah sebenarnya ketika kita melakukan hubungan badan itu alangkah lebih baiknya sebelumnya itu pipis dan sesudahnya juga pipis, supaya kayak ngebersihin lubangnya dulu gitu loh. Jadi kayak sebelum melakukan hubungan badan itu tuh kayak ngebersihin dulu gitu, terus habis itu sesudahnya juga dibersihin dulu gitu. Tapi kan ketika kalau misalnya pertama itu kan kayak apa ya, kayak kalau udah masa bodoh, yang penting aku pengen gitu kan ya. Nih, jadi aku ngasih tips bagi kalian yang nonton tapi kalian tuh belum nikah dan bakalnya kedepannya kan pasti kalian akan menikah. Jadi aku kasih tips biar kalian itu nggak merasakan seperti ini. Kalian wajib banget ketika mau melakukan hubungan badan itu harus bersih ya. Seenggaknya tangan lah ya biar. Terus kalian juga harus melakukan foreplay yang cukup. Jadi jangan tergesa-gesa karena nanti bisa berdampak pada lubrikasi. Terus kalian kalau misalnya kayak udah dapet wawasan kalau lubrikasi itu penting, jadi kalian boleh menggunakan pelumas ya kalau misalnya kalian mau gitu. Terus kalian juga harus apa ya, harus terbuka kayak komitmen gimana ya, mungkin kalau misalnya masih pasangan baru tuh kan kayak jain-jain gimana gitu. Jadi di sini itu laki-lakinya yang harus kayak gimana ya, nih kalau misalnya kalian nonton ya laki-laki, jadi jangan kasar mainnya ya karena nanti bisa berdampak buruk pada perempuan. Jadi lembut aja mainnya ya, karena kalau misalnya kalian main lembut itu justru bisa membuat wanita kesan pertamanya tuh kayak wow gitu loh. Jadi main santai aja nanti tetap bisa masuk kok ya, malah bisa rasanya bisa mantap jiwa lah pokoknya ya. Nah ini, dan bagi kalian yang sudah menikah ya, itu nggak dipungkiri juga kalau kalian juga bisa kena ya, karena ini tuh bisa terjadi pada pengantin baru dan juga pengantin lama. Jadi cara pencegahannya gimana? Kalian nomor satu bersih ya, jadi sebelum melakukan hubungan badan dan sesudahnya itu harus bersih dulu. Kalau bisa itu pipis dulu sebelum sama sesudahnya, ini bagi perempuan. Terus ini ubah posisi ya, kalau misalnya kalian masih tetap merasakan anyang-anyangan ya, itu ini khususnya anyang-anyangan yang setelah bercinta gitu, setelah berhubungan badan. Jadi kalian bisa coba merubah posisi ya, mungkin karena terlalu dalam itu jadi kayak menyodokkan minyak mungkin ya. Nah jadi kalian harus merubah posisi, misalnya dengan posisi WOT ya, perempuan di atas, terus apa yang misalnya kayak menyamping gitu, pokoknya hindari menusuk terlalu dalam gitu loh ya. Dalam boleh tapi jangan dalam banget sampai gimana ya, sampai kalau rasanya tuh kayak mentok gitu loh. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah.
drink candy by the ocean.